Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan penggunaan obat, yaitu khususnya obat pereda nyeri. Nah, mungkin ini juga sebagai salah satu obat yang sering digunakan di Indonesia juga ya, sering digunakan sehari-hari. Nah, hari ini akan kita bahas sebetulnya penggunaan yang baik seperti apa dan normalnya dosisnya seperti apa. Akan kita bahas hari ini bersama dengan narasumber saya sudah hadir Apoteker Sony Edbert. Halo Apoteker Sony, Mas Sony apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat. Semoga teman-teman juga dari Eljon juga sehat, Kak Cynthia juga dalam keadaan yang sehat. Amin, baik. Hari ini kita akan bahas soal obat pereda nyeri ya, Mas Sony. Iya, betul. Iya. Obat yang biasa digunakan oleh masyarakat. Nah, yang biasa digunakan oleh masyarakat. Nah, sebetulnya obat pereda nyeri ini yang kandungannya apa saja sih, Mas Sony? Apakah memang harus paracetamol saja atau apa yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk obat pereda nyeri? Oke, jadi sebenarnya obat pereda nyeri itu ada banyak ya, tapi dibagi dari dua golongan besar, yaitu opioid dan non-opioid. Opioid itu biasanya kandungannya seperti sudah mengandung narkotika. Dan kalau misalnya yang non-opioid berarti yang tidak mengandung narkotika. Nah, mungkin dari masyarakat sendiri yang paling umum dikenal adalah paracetamol atau nama lainnya acetaminophen. Nah, sebenarnya kalau di yang paling umum memang paracetamol, tapi kalau misalnya sudah di komunitas ada beberapa banyak obat nyeri lain yang sebenarnya sudah digunakan oleh masyarakat dan sering disalahgunakan kalau menurut saya. Seperti golongan-golongan kortikosteroid atau golongan-golongan obat non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID. Nah, itu juga sebenarnya banyak digunakan seperti dexamethasone atau diclofenac. Biasanya seperti itu. Oke, kemudian Apoteker Sony, saya mau tanya juga, kalau tadi kan ada paracetamol dan lain-lain gitu, kalau asam mefenamat gimana kira-kira? Ya, asam mefenamat sendiri juga sering digunakan, biasanya untuk orang-orang yang sakit gigi gitu ya, itu sering banget digunakan. Nanti mungkin akan saya lebih jelaskan tergolong apa dan itu sama dengan obat apa, kenapa kok orang-orang lebih suka pakai itu, kadang-kadang paracetamol juga kenapa umum banget digunakan, itu mungkin nanti saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian Apoteker Sony, manfaatnya apa nih sebetulnya obat pereda nyeri ini? Iya, obat anti nyeri sendiri sebenarnya manfaat utamanya jelas pasti untuk meredakan nyeri. Ya kan? Kalau paracetamol sendiri sebenarnya dia punya dua fungsi, analgesik dan antipiretik. Analgesik artinya dia untuk meredakan nyeri sendiri, sedangkan antipiretik dia bisa menurunkan demam. Nah, itu kalau fungsinya dari paracetamol. Tapi beberapa obat lain seperti obat-obat non-steroid anti-inflammatory drug dan juga corticosteroid dia punya efek yang range-nya itu lebih luas. Jadi kalau dikonsumsi itu rasanya enak gitu. Misalnya dexamethasone itu sering banget di tanda kutip kan disebutkan obat dewa. Karena kalau dia minum memang rasanya enak banget, badannya jadi lebih seger, lebih enteng. Nah, makanya kadang-kadang masyarakat menyalahgunakan atau kadang-kadang lebih cocok, lebih senang pakai itu gitu karena efeknya itu. Tapi efek utamanya jelas pasti untuk meredakan nyeri. Oke, mungkin boleh dijelaskan juga Apoteker Sony yang tadi asam mefenamat itu kenapa sering digunakan, paracetamol gitu ya, boleh mungkin dijelaskan. Ya, jadi sebenarnya dari penggolongannya itu tadi sudah saya jelaskan ada non-opioid dan ada opioid. Kalau opioid sudah jelas harus dengan menggunakan resep dokter karena obat-obat itu diawasi oleh Badan POM dan memang tidak bisa didapatkan sembarangan karena obat-obat yang harus ada laporannya juga dari segi farmasinya. Kalau non-opioid itu masih ada yang bebas terbatas dan obat yang keras. Contoh obat yang bebas itu yang paling ringan itu adalah paracetamol atau acetaminophen itu. Nah, dia paling umum digunakan karena efeknya yang pertama pasti untuk meredakan nyeri. Dan range dosisnya sehari itu bisa sampai 4.000. Jadi dia bisa range-nya cukup besar. Kalau orang-orang sakit kepala atau badannya kurang nyaman, terus merasa meriang, sumber dia bisa menggunakan acetaminophen. Di atas itu ada yang namanya obat-obat yang tadi saya sebutkan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi dia memang bukan steroid, tetapi dia punya fungsi menyerupai steroid.
Nah, jadi dia bisa untuk rasa nyeri, bisa untuk rasa seperti yang tidak nyaman di tubuh, bisa untuk rasa yang seperti kalau misalnya badan kita radang, nah seperti itu. Lebih utamanya harusnya untuk radang. Di atas itu lagi ada yang namanya nanti steroid. Nah, itu obat-obatan yang sebenarnya khusus untuk radang. Radang itu kemerahan, rasa panas, rasa nyeri, nah itu yang disebut radang. Oke. Berarti untuk penggunaannya sendiri berbeda ya, apoteker Sony maksud saya yang nyerinya karena sakit gigi atau nyerinya karena dia setelah operasi, apakah berarti itu berbeda ya pemilihan obatnya sendiri? Berbeda. Kalau untuk pemilihan obatnya sendiri berbeda. Biasanya kalau untuk yang nyeri saja itu paracetamol. Tapi kalau sudah mulai nyeri yang agak lebih tingkatannya di atas, itu biasanya sudah mulai memilihnya yang NSAID itu tadi, non-steroid anti-inflammatory drug. Gitu. Kalau misalnya sudah tidak mempan lagi, naik kelas lagi jadi opioid. Opioid sendiri juga ada opioid yang ringan, ada opioid yang sudah keras. Gitu. Oke. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi obat pereda nyeri ini? Iya ya, pasti kalau misalnya namanya obat nyeri, kapan digunakan saat rasa nyeri itu timbul. Gitu kan. Yeah. Jadi kalau misalnya, tapi jangan terlalu sering ya. Kalau misalnya nyerinya masih bisa ditahan, saya kira nyeri itu kan bisa banyak. Bisa karena tidur yang terlalu lama juga bisa sakit kepala, bisa nyeri karena tertusuk benda tajam itu juga nyeri. Nah, nyerinya harus dilihat dulu nyeri yang seperti apa. Nah, makanya perlu juga dikonsultasikan ke apotekernya atau ke dokternya. Tapi kapan menggunakannya adalah saat pasien atau saat masyarakat merasakan nyeri. Oke. Kalau yang berlebihan apoteker Sony yang seperti apa? Kadang-kadang kan mungkin ada orang yang rasa belum reda nyerinya akhirnya konsumsi lagi lebih dari 1 kali gitu. Yang berlebihan itu seperti apa penggunaannya? Kemudian dampaknya seperti apa juga mungkin bagi tubuh? Oke. Iya, berlebihan itu kalau saya bisa tangkap terbagi menjadi 2 lagi. Berlebihan maksudnya yang pertama adalah berlebihan sekali minum dosisnya berlebihan. Jadi seharusnya dia minumnya sekali minum 1 tablet, tapi dia bisa karena merasa nyeri luar biasa dia minum 3 tablet atau 4 tablet, itu yang disebut berlebihan. Atau kalau misalnya sudah minum 3 kali sehari, lalu atau sudah mau mencapai batas maksimum minum hariannya dan dia masih nyeri lagi, dia minum lagi, itu berlebihan. Berlebihan yang kedua itu juga kalau misalnya dia minum secara jangka panjang, bisa sampai berbulan-bulan karena merasa aku kalau nggak minum ini kok badanku nggak enak ya. Nah itu juga berlebihan. Jadi berlebihan yang berlebihan sekali minumnya dosisnya banyak atau berlebihan yang minumnya terus-menerus secara kronis, secara jangka panjang itu juga tidak baik. Keduanya berlebihan kalau menurut saya. Oke. Maksimalnya itu kira-kira sehari berapa kali ya apoteker Sony yang wajar gitu? Kalau paracetamol 3 kali sehari 1 tablet masih sangat wajar. Tapi dosis maksimum seharinya itu memang bisa sampai 4.000. Tergantung obatnya. Nah, kalau saya buka satu-satu bisa panjang karena obat itu kan nanti ada ya kali itu paracetamol, nanti NSAID, non anti-inflammatory steroid drug itu juga bisa banyak, bisa ibuprofen, bisa acetaminophen, bisa diclofenac juga ada nanti diclofenac, ada yang kali diclofenac, bisa banyak gitu. Harus dikonsultasikan sih memang. Tapi obat pereda nyeri ini tergolong bebas dikonsumsi ya berarti atau ada beberapa yang perlu resep dokter juga atau seperti apa? Iya, ini menarik sekali karena kalau misalnya di komunitas itu kita harus dapatkan obat harusnya di apotek. Nah, obat itu terbagi menjadi golongan-golongan. Ada golongan obat bebas, ada golongan obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Kalau yang berlogo hijau itu yang golongan obat bebas itu bisa dibeli tanpa resep. Contohnya paracetamol. Atau yang masih bisa dibeli lagi ibuprofen yang 200 mg. Tapi kalau ibuprofen yang strength-nya sudah 400 mg itu sudah tidak bebas, yaitu bebas terbatas. Jadi dia bisa dibeli, tapi ya harus dengan konsultasi dulu dengan apoteker jaga di apoteknya. Kalau sudah obat keras, apalagi obat narkotika, itu sudah wajib resep dokter. Biasanya golongan NSAID,
non-steroid anti-inflammatory drug itu rata-rata kebanyakan sebenarnya sudah obat keras seperti asam mefenamat, itu tadi semuanya sudah obat keras. Ibuprofen 400 mg. Artinya sebenarnya kalau kita mau beli obat itu harusnya dengan anjuran dokter dengan resep. Karena kalau misalnya kita beli obat itu sembarangan, sebenarnya obat itu punya efek bagi tubuh, apalagi kalau pasien yang membelinya punya kondisi tertentu. Bisa jadi obat ini merupakan interaksi seperti itu. Oke, jadi ada juga yang tergolong obat keras, jadi harus menggunakan resep dokter begitu ya? Betul, sebenarnya ya itu ya, sebenarnya contohnya asam mefenamat. Asam mefenamat tuh sering banget orang pasien datang ngotot, aku harus beli ini gigiku sakit banget, kenapa sih nggak boleh beli? Nah, sebenarnya itu memang tergolongnya obat keras, jadi harus dengan resep dokter gitu. Karena bisa jadi kalau ternyata pasiennya nih punya kondisi tekanan darah tinggi, hipertensi, nah dia bisa mempengaruhi kondisi tersebut. Seperti itu. Oke. Kemudian apoteker Sony, apakah bisa overdosis penggunaan obat ini? Yang dikatakan overdosis itu sebetulnya seperti apa? Apakah mungkin ada tanda-tanda untuk overdosis? Iya, kalau overdosis itu sebenarnya semua obat ya, termasuk paracetamol yang paling umum dan paling semua orang kayaknya tahu, itu bisa menimbulkan overdosis jelas. Overdosis itu kalau melebihi batas dosis hariannya. Nah, kalau misalnya kita sudah melebihi batas dosis hariannya, pasti bisa menimbulkan overdosis atau dosis yang berlebihan. Sayangnya, untuk obat anti nyeri, itu biasanya tidak langsung timbul. Gitu. Jadi, dia timbulnya bisa di 24 jam sampai 72 jam dari penggunaan overdosisnya. Gitu. Jadi, ada memang kasus-kasus overdosis paracetamol itu ada. Biasanya karena yaitu nyeri yang tidak tertahankan karena dia tidak berkonsultasi dengan dokter atau dengan apoteker sehingga dia tahunya cuma paracetamol, dia minum paracetamol terus, padahal sebenarnya bisa kita switch ke obat yang lebih dalam tanda kutip lebih keras dan lebih mampu mengatasi nyerinya kalau paracetamol sudah mempan, atau misalnya ada beberapa orang yang menggunakannya untuk misalnya bunuh diri, itu juga bisa. Ya, karena dia tahunya cuma paracetamol, dia minum sekaligus banyak, itu overdosis. Tapi ya itu sayangnya tidak langsung timbul. Biasanya nanti 24 jam pertama cuma merasakan mual, muntah, nggak enak gitu kan. Nanti baru setelah 24 jam mulai kelihatan semuanya tanda-tanda susah nafas dan sebagainya macamnya. Nanti mulai hidupnya rusak gitu. Bukan paracetamol aja sih sebenarnya, semua obat anti nyeri. Asam mefenamat sendiri bisa menimbulkan kejang, ibuprofen kalau dosis berlebihan juga mual muntah, dan seperti ada suara dengungan di telinga. Nah, itu sudah tanda-tanda gitu. Tergantung obatnya juga. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan ya obat pereda nyeri itu seperti apa, manfaatnya juga, kemudian bagaimana dosis yang baik, kemudian tadi overdosis juga seperti apa. Jadi memang ada juga beberapa yang memerlukan resep dokter. Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!